Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang definisi 1 ampere dan juga 10 ampere. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Icazi Abisdiat. Sama saya Ninoy Jayawardana. Bahwa saya Farah Sakila Supriyati. Baik, mungkin kita langsung materi yang pertama yaitu definisi 1 ampere yang akan dipresentasikan oleh Faras Sakila. Silakan. Oke, materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini itu ada definisi 1 ampere, terus ada hukum ampere. Nah, di dalam hukum ampere ini ada beberapa subpoin. Yang pertama itu ada kawat lurus panjang, kedua solenoida, ketiga toroida, keempat pelata berhingga, kelima silinder pejal, dan yang terakhir itu ada silinder berongga. Oke, di slide pertama ini kita bakal membahas tentang definisi 1 ampere. Berdasarkan gaya antara dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik, kita bisa mendefinisikan besar arus 1 ampere. Misalkan dua kawat sejajar tersebut dialiri arus yang tepat sama, yaitu 1. Maka gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat 2 adalah F21 sama dengan mu 0 I kuadrat per 2 VA. Jika arusnya sama dengan 1 dan jaraknya itu 1 meter, maka F21 per mu 0 I kuadrat per 2V akan menghasilkan 2 kali 10 pangkat minus 7. Nah, kenapa bisa muncul angka 2 kali 10 pangkat minus 7? Pertama itu kita pakai persamaan gaya persatuan panjang antara dua kawat sejajar, yaitu F21 sama dengan mu 0 I kuadrat per 2VA. Terus kita masukin nilai yang diketahuin. Di soal kan arusnya 1, terus jaraknya 1 meter. Kita substitusiin ke rumus F21 sama dengan mu 0 dikali 1 pangkat 2 per 2V kali 1. Karena 1 pangkat 2 itu hasilnya 1, terus kalau dibagi 1 hasilnya tetap 1, maka F21 sama dengan mu 0 per 2V. Selanjutnya kita masukin konstanta nilai mu 0, yaitu 4V kali 10 pangkat minus 7 per 2V. Kita coret V-nya. Terus 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga kita dapat hasil F21 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Jadi, angka 2 kali 10 pangkat minus 7 ini muncul dari konstanta mu 0 yang disederhanakan. Slide selanjutnya itu kita bakal bahas hukum ampere. Hukum ampere itu menggambarkan hubungan antara induksi magnetik dengan kuat arus listrik. Untuk bunyinya sendiri, semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum, medan magnet yang ditimbulkan selalu sedemikian, sehingga berlaku lintasan tertutup dl cos 0 sama dengan mu 0 I. Artinya, jika kita menelusuri medan magnet dalam lintasan tertutup, maka hasilnya bergantung pada total arus di dalam lintasan tersebut. Hukum ini sangat berguna untuk kasus yang memiliki simetri tinggi seperti kawat lurus panjang, solenoida, dan toroid. Selanjutnya, ada kawat lurus panjang. Kawat lurus panjang adalah konduktor yang dianggap memiliki panjang sangat besar, mendekati tahingga, sehingga efek ujung kawat bisa diabaikan. Biasanya digunakan sebagai model ideal untuk mempermudah analisis medan magnet. Arus listrik yang mengalir pada kawat ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Untuk arah medan magnet sendiri itu sesuai dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu sebagai arah arus, jari-jari melingkar sebagai arah medan magnet, dan jika arus ke atas, medan berputar berlawanan arah jarum jam, dilihat dari atas. Oke, selanjutnya ada persamaan dasar ampere. Kita mulai dari persamaan dasar hukum ampere, yaitu integral lintasan garis tertutup B vektor dot dl vektor sama dengan mu 0 I. Artinya, integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sama dengan mu 0 dikali arus yang dilingkupi. Karena B sejajar dengan dl, maka B vektor dot dl vektor sama dengan B dl cos 0 derajat sama dengan B dikali dl. Karena arah B sejajar dengan dl, sudutnya 0, jadi cos 0 sama dengan 1. Karena besar medan magnet B konstan di sepanjang lintasan lingkaran, maka B bisa dikeluarkan dari integral. Jadi, integral garis tertutup BDL menjadi B integral DL.
lintasan yang kita ambil ini kan bentuknya lingkaran. Jadi total panjang lintasan adalah integral garis tertutup DL sama dengan 2VR. Sehingga kita dapat dari yang udah disubstitusi, B 2VR sama dengan mu 0I. Terus kita bagi kedua ruas dengan 2VR. Sehingga hasil dari penyederhanaan hukum ampere itu B sama dengan mu 0I per 2VR, di mana B sebagai kuat medan magnet, I sebagai arus, dan R sebagai jarak dari kawat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Andi. Sebab selanjutnya adalah solenoida. Secara definisi solenoida adalah kawat penghantar panjang yang dililitkan membentuk kumparan rapat. Nah, seperti pegas, spiral. Jadi dia tuh mengelilingi batang itu dalam dalam analisis fisika dasar. Kita sering mengasumsikan solenoida ideal, yaitu solenoida yang panjangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan diameter penampangnya. Rumusnya yaitu B sama dengan mu 0 I dikali N dibagi L, itu untuk mencari kuat medan magnet yang berada di tengah solenoidanya. Tapi kalau di ujung-ujungnya, di ujung kumparannya, itu rumusnya ya tinggal dikali 2 L-nya si panjangnya itu. Mu 0 I dikali N dibagi 2L. Dengan keterangan N sama dengan jumlah lilitan, L itu panjang solenoidanya satuannya meter, kemudian B itu medan magnetik satuannya Tesla. Next adalah toroida. Toroida ini serupa tapi tak sama dengan solenoida. Secara sederhana, toroida adalah sebuah solenoida yang dibengkokkan sehingga ujung-ujungnya ketemu. Jadi lingkaran dan membentuk lingkaran sehingga menyerupai bentuk donat atau cincin jika solenoida adalah kumparan kawat yang lurus, sementara toroida adalah kumparan kawat yang lingkar. Dengan rumus yaitu B sama dengan mu 0 I dikali N dibagi 2 pi A. Kenapa ada pi-nya ya? Karena ini bentuknya melingkar, lingkaran. Dengan N ada jumlah lilitan, A itu jari-jarinya ya dari tengah ke ke toroidanya, kemudian B medan magnetik di sumbu toroida. Next adalah plat tak berhingga. Secara fisik sebenarnya nggak ada benda yang benar-benar ukurannya tak hingga gitu. Namun sebuah plat bermuatan dikatakan tak berhingga jika kita meninjau medan listrik pada titik yang sangat dekat dengan permukaannya. Dengan syarat pendekatan, jika jarak titik pengamatan R itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dimensi panjang atau lebar platnya, maka plat tersebut dapat dianggap tak berhingga. Rumusnya yaitu B sama dengan mu 0J dibagi 2. Silinder pejal. Eh, Silinder pejal adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk tabung dengan isi yang padat atau tidak memiliki rongga. Jadi bayangkan sebuah pipa, tapi dalamnya itu penuh, terisi penuh oleh material, bukan ruang kosong. Kalau pipa kan ruang kosong tuh, jadi ada bisa ya kosong lah, bisa lewat gitu udara. Dan rumusnya itu adalah kalau medan magnetnya di dalam silindernya itu B sama dengan mu 0J dibagi 2 dikali R. Sementara kuat medan magnet di luar silindernya, di luar pipanya itu B sama dengan mu 0J dibagi 2 dikali A kuadrat per R. Dengan catatan dengan keterangan yaitu kerapatan arus persatuan lebar plat itu adalah J. Satuannya jadi gini, J itu kerapatan arus persatuan lebar plat. Satuannya ampere per meter. Terima kasih. Dilanjutkan yaitu yang terakhir, silinder berongga. Nah, berbedanya dengan silinder pejal, kalau silinder berongga itu, jadi ada dua silinder di dalamnya gitu kan. Kalau tadi silinder pejal mah kan satu pipa yang diisi full, dalamnya tuh ada muatannya gitu, ada materialnya, sorry. Nah, kalau silinder berongga tuh jadi ada dua pipa gitu dalam pipa, ada kayak pipa lagi, jadi ada apa silinder yang besar, yang bagian tengahnya dilubangi lagi oleh silinder yang lebih kecil kayak gitu. Nah, untuk rumusnya yang pertama itu ada kuat medan magnet di jari-jarinya yang lebih kecil dari A1. Bisa dilihat A1 di sini. Nah, berarti di tengah-tengah sini. Jadi kuat medan magnet yang di dalam yang di tengah-tengah silinder yang kecil. Kemudian untuk rumus itu sigma I sama dengan 0. Jadi 0 harusnya. Dan kemudian kuat medan magnet di A1 lebih kecil daripada jari-jari dan A2 lebih besar daripada jari-jari. Itu di tengah-tengah sini, teman-teman. Jadi di luar silinder yang kecil, tapi bukan di luar permukaan silinder yang besar. Jadi di tengah-tengah antara itu rumusnya B mu 0 kali J per 2 dikali lagi dalam kurung R kuadrat dikurang A1 kuadrat per R tutup kurung. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir ada kuat medan magnet
di jari-jari lebih besar daripada A2. Berarti di luar permukaan. Jadi medan magnet yang di luar permukaannya teman-teman gitu. Untuk rumusnya, B sama dengan U0J per 2. Hampir sama yang kayak di tengah-tengah antara A1 A2. Nah ini tuh tapi A2 kuadrat dikurangin A1 kuadrat dibagi R. Begitu teman-teman. Nah, diingatkan lagi untuk J-nya tuh ampere per meter. Jadi nanti mungkin bisa diotak-atik di contoh soal. Boleh kita lihat. Nah, kita mulai ke contoh soal ya. Nih soal yang pertama, ini masih kawat lurus panjang. Jadi sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sampai 10 ampere. Hitung besar medan magnet pada titik yang berjarak 5 cm dari kawat. Nah, kita diketahuinya dulu teman-teman dengan arus 10 ampere. Jadi jari 5 cm harus dikonversi ke meter. Jadi 0,05 meter. Sama new 0 udah pasti, ini angka pasti. 4 pi kali 10 pangkat min 7 ini satuannya Weber. Nah, tinggal dimasukin dengan rumus B sama dengan nu 0 dikali I per 2pi dikali R. Gitu. Tinggal dimasukin, jadi kan 4pi kali 10 pangkat minus 7 nih, nu 0-nya. Terus dikali I. I-nya itu kan arusnya 10 ampere. Nah, per 2pi dikali 0,05. 0,05 itu apa? Jari-jarinya. Gitu, tinggal dimasukin. Tinggal dikaliin juga teman-teman. Jadi hasilnya tuh 4 kali 10 min 6 per 0,1. Atau ini tinggal naikin ke atas. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5 gitu. Karena ini ada pangkat jadi ditambah pangkatnya. Jadi dikurangin 1. Jadi min 5. Lanjut contoh soal yang kedua. Nah ini. Ini solenoida atau solenoid. Solenoid tipis yang panjangnya 10 cm mengandung 400 lilitan. Arus yang mengalir pada kawat solenoid adalah 20 ampere. Berapa kuat medan magnet di sekitar pusat solenoid? Nah, berarti di pusatnya ya. Rumusnya B sama dengan nu 0 dikali N dikali I per L. L ini tuh L ya teman-teman, bukan I. Nah, N itu apa? N itu adalah, ingat jumlah lilitan ininya, 400. Nah, untuk apa namanya? L ini tuh panjangnya, panjang si solenoid ini. Tinggal dimasukin aja. Nu 0 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 400 dikali 20. 20 itu ampere ya, yang ini 20 ampere. Tinggal dikaliin, dapat jadi 8.000. Udah gini, ingat teman-teman 8.000 itu kan sama dengan 8 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi biar bisa dimasukin si pangkatnya ikutan, lihat hasilnya jadi kali 10 pangkat min 3. Karena kan tadi 8 kali 10 pangkat 3. Tinggal dikaliin, jadi kan ditambah min 7, ditambah 3 jadi min 4 gitu. Ininya 8-nya juga dikaliin sama 4 pi awalnya, jadinya 32. 32 pi kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 1. Tetap yang tadi yang sentimeter itu juga diubah ke meter ya. Nah, udah kayak gini, tinggal dinaikin doang 10 pangkat min 1, ces naik kali jadi ditambahkan min 1 asalnya. Jadi 10 kali 32 pi kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1, tapi jadi karena naik jadi tambah jadi min 3. Nah, jadi hasilnya tuh 32 pi kali 10 pangkat min 3 T. T itu apa? Tesla. Nah, untuk mau jika tidak mau ada pangkat, ya jadi 0,032 pi Tesla. Begitu, teman-teman. Lanjut, soal yang terakhir. Sebuah toroida memiliki jari-jari efektif 10 cm dan jumlah lilitan 10 dialiri arus besar 2 ampere. Nah, new nolnya tetap yang 4 pi kali 10 pangkat min 7. Tentukan besarnya induksi magnetit pada sumbu toroida. Nah, yang tadi solenoida, sekarang toroida. Rumusnya hampir sama, tapi beda ya teman-teman. Nah, kita lihat. B nu 0 kali I dikali N per 2 pi R. Kan kalau yang tadi mah kan nu 0 kali N kali I per L aja. Karena sekarang toroida bulat, jadi 2 pi R. Lingkaran gitu. Tinggal masukin lagi, nu 0-nya 4 kali 10 pangkat min 7. Langsung dimasukin. I-nya arusnya berapa? 2 ampere. Masukin N. N-nya berapa? Lilitannya. Lilitannya ada 10. Tinggal 2pi R. Nah, R itu kan jari-jarinya. Jari-jarinya 10 juga. Sama kayak jumlah lilitannya. Dikali masukin, dikaliin. Yang udah dikaliin kan 2pi kali 0,1. Nah, ini tuh kenapa di sini tiba-tiba pi-nya hilang? Dicoret teman-teman. Ini coret pi-nya coret, terus 4 dicoret bagi 2, jadi ada 2. 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 10 per 0,1. Karena ini masih ada. Udah kayak gini, tinggal dimasukin lagi aja. Nah, jadi tinggal dimasukin aja teman-teman.
New 0 4 kali 10 4 pi kali 10 pangkat min 7. Terus I-nya tuh arusnya 2 ampere, kemudian N-nya tuh jumlah lilitannya, itu ada 10. Kemudian 2 pi R tuh jari-jarinya 10 cm. Ini juga sekali lagi harus diingatkan dirubah ke meter, jangan cm gitu. Udah masuk kayak gini, 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 10 per 2 pi dikali 0,1. Ini tuh yang jari-jari tadi yang asalnya 10 cm jadi 0,1 meter. Nah, terus kenapa tiba-tiba di sini pi-nya hilang? Ini tuh dicoret 4 pi dicoret sama 2 pi, makanya hasilnya tinggal 2. 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 10 per 0,1. Sisa ininya aja karena 2 pi-nya tadi udah hilang. Gitu. Nah, ini 2 kali 10 kan 20. 20 kali 2 40. 40 kali 10 pangkat min 7 per 0,1. Nah, kenapa di bawahnya tiba-tiba jadi min 6? Karena dari 40 tadi tuh dipindahin pangkatnya jadi, karena kan tadi plus 40 jadi ditambah 1 no, pangkat min 7-nya jadi min 6 gitu. 4 kali 10 pangkat min 6 per 0,1. Udah gini, tinggal dinaikin lagi. Kan 0,1 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Tinggal dinaikin, karena naik jadi nambah. Ya udah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla gitu, teman-teman. Itu contoh soal yang terakhir. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6 Fisika Dasar 2. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga teman-teman menyimak dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.